pidato terbaik untuk ulang tahun kemerdekaan Indonesia ini bukan dari presiden, bukan dari menteri agama, bukan dari gubernur, bukan dari pejabat, tapi dari Tuan Guru. Beliau adalah Ustadz Abdus Somad. Pidatonya jelas, lugas, tegas, dan sangat patriotik. Kalian nggak ada apa-apanya. Tonton videonya nih. Mensyukuri nikmat kemerdekaan dengan tausiah, mensyukuri nikmat kemerdekaan dengan doa istighatsah. Orang-orang yang mengkhianati kemerdekaan dengan judi, mereka adalah pengkhianat kebangsaan. Ketuhanan yang Maha Esa, tidak ada tempat bagi orang ateis yang tidak bertuhan di negeri ini. Yang tidak percaya kepada Tuhan, silakan keluar dari negeri ini. Karena sila pertama, ketuhanan yang Maha Esa. Orang-orang yang memakan APBN, APBD, mereka tidak punya kemanusiaan. Mereka tidak mengamalkan kemanusiaan yang adil dan beradab. Bangsa ini tidak minta banyak. Mereka hanya minta haknya, apapun agamanya, hak dia sebagai masyarakat. Dia minta kalau dia pergi berjalan, jalannya bagus. Kalau dia sakit ke rumah sakit, syukur-syukur bisa gratis. Kalau tidak, murahkan biaya kesehatan. Kalau anaknya sekolah, subsidi pendidikan. Kalau tidak bisa gratis, murahkan. Buat beasiswa. Kalau sudah sekolah mau kerja, buka lapangan pekerjaan. Kalau dia mau makan, makanannya murah. Pemimpin-pemimpin, wakil-wakil rakyat yang tidak memberikan hak kemanusiaan, mereka adalah pengkhianat kemerdekaan. Orang-orang yang mencoba mengadu domba agama bangsa ini, maka mereka sudah mengkhianati persatuan Indonesia. Segala keputusan di negara ini mesti berdasarkan kerakyatan yang dipimpin oleh hikmah kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Tidak boleh Mahkamah Konstitusi mengeluarkan keputusan di hari libur, di saat orang tidak masuk kantor, dimasukkan permohonan tidak disidangkan, dikeluarkan keputusan tanpa permusyawaratan perwakilan. Maka mereka pengkhianat Pancasila, pengkhianat kebangsaan. Mereka tidak layak untuk hidup di Indonesia. Negara ini sangat subur, gemah ripah, loh jenawi, tongkat dan batu jadi tanaman. Di dalam tanahnya ada nikel. Pulau ini bernama Pulau Suwarna Dwipa, Pulau Emas. Emas di dalam tanahnya. Di ujung Sumatera ada gas. Di tengah Sumatera Riau ada minyak. Di Sulawesi ada nikel, ada emas. Di Papua emas bergelimpangan. Tapi anak bangsa hari ini keluar negeri hanya untuk mencari makan. Mereka pengkhianat keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Mereka mesti ditangkap, digantung, ditembak, dihukum mati. Karena mereka sudah mengkhianati perjuangan anak bangsa. 17 Agustus mesti momen membangkitkan kembali semangat. Jangan salahkan kalau rakyat ini bergejolak, mengamuk. Karena memang karena mengamuklah kita merdeka. Karena mengamuklah kita Belanda kafir itu mati. Karena mengamuklah kita maka PKI itu tidak berani. Jangan diam melihat kebatilan. As-sakitu 'anil haq setan akhras. Orang yang diam melihat kebatilan, mereka adalah setan-setan bisu. Semoga Allah merahmati negeri kita. Kalau ada yang lantang, mereka bukan marah. Mereka adalah orang-orang yang menegakkan amar ma'ruf nahi munkar. Barakallahu fikum. Masya Allah. Panjang umur ya Ustadz ya. Ya Allah. Masya Allah. Bener-bener patriotik. Kalian yang sebagai pejabat seperti itu enggak? Paham enggak arti kemerdekaan? Paham enggak arti Pancasila? Ya? Paham enggak? Merdeka itu kebobrokannya minim. Nah, ini bobrok semua. Kamu sudah berbuat apa? Dipikirin nggak rakyatnya? Dipikirin nggak? Seperti Ustadz Somad tuh. Paham nggak arti kemerdekaan? Lu datang ke upacara kan sebenarnya bukan kemerdekaannya, bukan. Karena bisa ngumpul sama temen ini. Habis upacara kan ngobrol asik, wah. Karena kebutuhannya sudah terpenuhi. Karena fasilitasnya sudah ada. Apa kalian mikir di saat kalian upacara itu ya? Coba banyak rakyat yang nyari makan susah. Banyak rakyat yang rumah tangganya berantakan gara-gara nggak punya duit. Banyak rakyat yang nyari utangan muter-muter nggak dapat. Betapa gelisahnya, betapa sengsaranya.
Kan kalian nggak pernah kayak gitu kan? Karena kalian kayak enak disuapin terus. Kebutuhannya dilengkapi dari duit rakyat. Saya yakin tujuan kalian jadi pejabat itu ya, buat keren, gaya, buat memperkaya diri, buat beli mobil, panas-panasnya mobil. Wah, temen beli mobil apa? Kita beli mobil ini. Temen beli motor apa? Kita beli motor ini. Temen bikin rumah apa? Kita bikin rumah ini. Kan mikirnya ke situ terus. Nggak ada kan mikir rakyat, nggak. Ya buktinya apa buktinya? Kurang nggak ada. Ya kalau kerja ya ada hasilnya. Kalau benar-benar mau membangun negara, kalau mau benar-benar membangun masyarakat, ada hasilnya. Ada nggak kalian hasilnya? Nggak ada kan? Enak. Datang upacara, duduk adem, sambil nyemil. Wah, karena kebutuhannya sudah penuhi, bahkan lebih. Ingat mati tolol, bajingan, ingat mati. Harta lu nggak dibawa. Laknat lo, pejabat zolim lo. Laknat bajingan lo. Bajingan itu nggak kasar tolol. Kata Pak Prabowo itu nggak kasar, bajingan lo. Apa? Bajingan lo. Gue kalau marah itu sewot ya.